Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Fiza ingin menjelaskan tentang teori CCT, realitas, RIBT, dan juga analisis transaksional. Penjelasan yang pertama yaitu ada teori Client-Centered Traffic atau CCT. Teori Rogers berlandaskan bahwa klien memiliki kesanggupan untuk memahami faktor-faktor yang ada dalam hidupnya yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan. Klien juga memiliki kesanggupan untuk mengarahkan diri dan melakukan perubahan pribadi yang konstruktif. Pendekatan client-centered menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan dan menemukan arahnya sendiri. Tujuan konseling CCT yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Yang kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri, dan meningkatkan spontanitas hidupnya. Yang ketiga yaitu menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling. Yang keempat, konseling cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka, kepercayaan diri lebih besar. Fungsi dan juga peran dari konselor di dalam teori CCT ini yaitu membangun suatu iklim terapeutik yang menunjang pertumbuhan klien. Peran konselor CCT sebagai fasilitator yaitu konselor hanya mengarahkan klien agar mereka dapat mengambil keputusan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan tepat sesuai keinginan klien dan tentunya dengan arahan yang tepat pula. Selanjutnya, pengalaman konselor dalam proses yang terjadi dalam konseling dengan menggunakan pendekatan CCT yaitu yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individual. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan redefinisi pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Selanjutnya, teknik-teknik dan prosedur konseling di dalam CCT. Yang pertama, teknik konseling CCT. Nah, jadi dalam teknik ini merupakan suatu cara yang penekanan masalah ini adalah dalam hal filosofis dan sikap konselor, dan mengutamakan hubungan konseling ketimbang perkataan dan perbuatan konselor. Dalam teknik ini dapat digunakan sifat konselor. Yang pertama, acceptance, artinya konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua, congruence, artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga, understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami sesuai empati dunia klien sebagaimana dilihat dari dalam diri klien itu. Yang keempat, non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu objektif. Yang kedua, ada prosedur konseling CCT.
Menurut Gerald Corey, prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan pendekatan CCT adalah yang pertama, klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor secara sukarela. Yang kedua, konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan secara bebas dan berkaitan dengan masalahnya. Yang ketiga, konselor secara tulus menerima dan menjernihkan perasaan klien yang sifatnya negatif. Yang keempat, setelah perasaan klien yang negatif terungkapkan, maka secara psikologis bebannya mulai berkurang. Yang kelima, konselor menerima perasaan positif yang diungkapkan oleh klien. Yang keenam, saat klien mencurahkan perasaannya secara berangsur muncul perkembangan terhadap wawasan atau insight mengenai dirinya. Dan yang terakhir yaitu apabila klien telah memiliki pemahaman terhadap masalahnya dan menerimanya, maka klien mulai membuat keputusan untuk melangkah memikirkan tindakan selanjutnya.